itu ada 3. Ini sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah. Pertama, orang pergi hanya untuk berwisata. Kedua, orang pergi hanya untuk berbisnis. Ketiga, orang pergi hanya untuk meminta-minta. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh pimpinan kita. Dan ini sudah terbukti. Nah, makanya insya Allah Smart Umroh akan memberikan pemahaman-pemahaman walaupun dalam kapasitas waktu terbatas, akan memberikan apa yang diperlukan oleh jamaah. Tapi kembali ke siapa? Ke jamaahnya itu sendiri. Karena ibadah umroh, maaf Bu, bukan ibadah berjamaah. Dan tidak ada doa khusus. Ya Bu ya, harus disepakati dulu. Ibu ke sana ibadah mandiri Bu. Travel hanya mengantarkan dari mulai sini ke bandara, ke hotel. Di sananya ibu harus sudah berdiri sendiri. Harus punya moto bahwa kita ini ibadah punya kepentingan untuk kita, bukan ustaz, bukan ustaz. Paling beliau hanya mengarahkan kalau ada yang tidak dimengerti. Karena di kita umumnya kalau apa-apa, biarin lah, ada Pak Haji Agus. Pak Haji Agus terus, Pak Haji bayar ini 130 jamaah ke Pak Haji Agus, Pak Haji Agus yang pusing nanti. Belum yang satu minta, Pak saya minta jodoh, yang satu minta rezeki. Tadi yang bingung nanti, ngedoainnya bingung, jadi doanya doa sapu jagat nantinya. Gitu. Nah, yang tahu kebutuhan Bapak Ibu sendiri hanyalah diri kita sendiri. Nanti mungkin ada tempat-tempat yang mustajab. Insya Allah, terima kasih Bu. Mustajab tempatnya Bu. Yang tidak mustajab itu kitanya. Sebetulnya orang yang datangnya. Sampai dia nyari-nyari tempat mustajab, pengen doa gitu. Nah, kitanya sendiri sudah mempersiapkan itu. Karena kita awas Bu, ini dipanggil oleh Allah Bu. Kita dalam hidup itu hanya 3 panggilan. 1 panggilan sholat, 2 panggilan ibadah Allah, haji atau umroh, 3 panggilan mati. Kita ada di tengah-tengah Bu. Jangan horor Bu. Karena kita bakal semua. Nah, ini manfaatkan Bu momen ini. Mudah-mudahan keberangkatan ibu ini bukan keberangkatan yang terakhir untuk umroh. Amin. Ya, tapi kedatangan yang terakhir jadikan umroh ini umroh yang betul-betul berkualitas umrohnya. Dari mana bisa berkualitas? Bukan ditentukan oleh travel, bukan ditentukan oleh Pak Haji Agus, tapi oleh diri kita sendiri. Itu kuncinya. Saya akan memberikan motivasi Bu. Karena saya mengalami membawa jamaah beberapa kali, kadang-kadang saya suka bingung gitu. Kadang-kadang jamaah nanya, Haji saya pilih ini, di mana ya tempatnya, doanya. Aduh, saya bingung menentukannya di mana. Saya juga tidak tahu di mana mangkok ijabah itu gitu. Sebetulnya mangkok ijabah itu adanya di hati kita. Yakin nggak percaya ke Allah Subhanahu Wa Taala. Dimanapun doa, di sini pun kita akan dikabulkan oleh Allah. Cuman kalau di sana lebih. Gitu. Jadi lebihnya apa? Bedanya doa di sini dengan di sana. Kalau di sana Bu, ibarat kita minum Bu, doa. Ibu minum, begitu ibu minum, sudah di lidah, sudah kerasa ini kopi atau air putih atau apa kerasa. Nah, doa itu di sana Bu seperti itu. Begitu kita ucapkan, maka Allah akan mengabulkan doa itu. Yakin itu, harus yakin. Kuncinya keyakinan. Datang ke sana kita jangan memikirkan hal apa-apa. Yang penting datang ke sana tujuannya satu yang paling pokok. Kita datang ke sana pingin diampuni dosa. Titik aja ini. Kalau sudah diampuni dosa, maka insya Allah apapun keinginan kita, apapun yang menjadi hajat kita bakal Allah penuhi. Karena tidak menutup kemungkinan doa kita tidak dikabulkan itu karena gara-gara apa? Dosa kita. Kita banyak dosa. Nah, itu yang paling pokok yang ingin saya sampaikan sebagai motivasi. Nanti untuk luasannya Pak Haji Agus akan memberikan pengarahan yang lebih. Tapi kembali saya ingin mengembalikan, yuk bersama-sama semua jemaah, kembalikan titik nol kita, hati kita. Tahu untuk Allah bahwa hari ini kita terlumpur banyak dosa, banyak istighfar. Karena kuncinya di sana hanya satu, istighfar. Memohon ke Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita semua. Ya Bu ya, jadi ini motivasi yang ingin sampaikan supaya ibu pergi ke sana tidak membawa satu ganjalan apapun dan pulang pun tidak membawa ganjalan apapun. Adapun ibu keinginan memberikan apa-apa itu mau Bu hanya pernik-perniknya umroh Bu. Tapi ini subhanallah seminggu sebelum menjelang mulai resah. Bukan resah mau ibadah Bu, resah bingung. Mau pesan itu, tak sampai jam pulang aku bisa kerja dia pulang apa pasar baru cuma serba. Itu sudah mudah di Indonesia. Karena jamaah Indonesia subhanallah yang bagus paling mudah diketemukan di Mekah dan Madinah. Beda dengan jamaah Malaysia. Jamaah Malaysia paling mudah.
Lihat aja dari pakaiannya, segala dipakai sal. Itu jamaah Indonesia. Gitu. Tampung judi, wah tidak kemana ya bu, kemana. Kalau lihat jamaah orang lain enggak bu, nanti aja ibadah. Nah ini subhanallah, tapi lu bapaknya sama, kayak orang Indonesia aneh-aneh. Nah itu yang jadi masalahnya bu ya. Karena kita selalu tertegun dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan masalah ibadah. Sementara kita tidak mempersiapkan apa-apa yang menjadi pokok untuk ibadah. Itu kuncinya. Hati-hati, ibu perhatikan seluruh pengarahan dari petugas. Kartu ID card jangan sampai ketinggalan bu, karena itu kunci satu, bukan apa-apa. Takut ibu nyasar kemana, tinggal dilihatkan pasti ada yang mengantarkan bu. Insya Allah. Tapi jangan parah begini. Wah nyasar tunggu. Selama ibu bawa ID card, insya Allah nanti ada yang kontak. Kalau minta tolong Pak Haji Agus, itu jangan ada, pasti akan ditujukan. Nanti mulai insya Allah kalau kita tidak terlalu sulit ya Pak ya, karena kita ada di Ajian Makarim. Daerah Ajian Makarim itu nggak sulit bu, insya Allah. Saya walaupun insya Allah tidak berangkat, ada guru saya Pak Haji insya Allah akan mengarahkan. Yang penting kembali lagi ke diri kita sendiri, yang mengadakan beliau, bukan lagi Pak Agus, bukan lagi di sini yang cuma bayangin bu 130, 120 Pak Haji, aduh subhanallah ya bu, kadang-kadang ini aku 40 deh, terus bu dengan berbagai keinginan manusia ya. Tapi itu adalah qadarullah Allah. Yang penting ibu berangkat ke sana bekali dengan niat yang betul-betul pasrah kepada Allah. Kuncinya pasrah. Apapun yang terjadi di sana, baik dari segi apapun, ini hati-hati ya, karena kita kadang-kadang menjadikan satu hal yang wajar. Ya maklum bu, dan restoran terusnya yang penting kumplit bu, fotos kamari, fotos pobodan, tapi rasanya yang bermantu batang dulu ya, waktu sudah ada dengan kasih. Itu ada satu kasus yang ini saya beritahukan ya Pak ya, supaya menjadi bahan gitu. Kebetulan di Madinah nih Pak, pas makan siang sudah Jumatan, nah telat. Kita kan orang travel bingung, udah nanya ke pihak hotel, udah perjalanan. Ternyata telat sampai setengah 2 itu ada yang marah-marah sampai waduh, subhanallah saya istighfar, ya saya tidak layani. Ternyata ada sesuatu yang memang di luar nalar manusia. Si mobilnya ditilang polisinya karena masuk dia jalur ke Madinahnya yang dipermudah bagi dia masuk ke situ, jadi tertahan di situ. Nah hal-hal yang itu kadang-kala harus banyak sabar di sana. Dan datang ke sana kita punten bu ya, bukan untuk tidur, bukan untuk makan, tapi untuk ibadah. Itu kuncinya. Terus kalau ada masalah makanan yang tidak sesuai dengan kita, sudah istighfar ya bu. Terus dia wah, udah hadir video di Imam Utara. Istighfar bu, buah-buah itu ujian bu. Ujian tak ulang betul. Dan orang Indonesia itu subhanallah bu, nilai tuang bu, bro. Ayo di Imam memang lebih simpan diharap. Ya Allah, untuk orang Arabnya itu bukan makanan pokok. Tapi kalau roti orang Arab marah. Karena roti merupakan makanan pokok. Kan kalau kita mah nasi. Nah itu mubazir, kehilangan barokah. Di sana bukan nasi. Kalau ada orang yang makan roti dibuang supaya kebal. Itu kebiasaan di Arab Saudi. Jadi hal-hal yang lain, insya Allah pihak travel akan menjembatani mulai dari ibu keberangkatan. Semua insya Allah dari tim kami sudah siap ya. Insya Allah dari keberangkatan Pak Haji pun mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan baik Pak Haji baik jamaah semua senantiasa Allah lindungi dan diberikan kesehatan. Yang paling pokok diberikan ketabahan, kesabaran, karena hati-hati kita kesana bakal diuji oleh Allah. Ya, datang ke sana bukan aku diuji sama Allah, sejauh mana dan akan kita pergi itu karena apa? Takutnya yang diriwayatkan oleh Rasulullah itu. Nah mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam 3 yang sudah diisyaratkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan mabrur umroh kita merupakan umroh yang mabrur diterima oleh Allah, merupakan satu janji Allah dalam keterangannya bahwa umroh dan haji itu menghilangkan satu dosa, kedua bakal menghilangkan kemiskinan. Insya Allah kalau kita yakin dan kita percaya, maka semua fadilah-fadilah yang ada dalam umroh kita akan terima nanti setelah kepulangannya dan bakal bisa melihat mabrur dan mabrur tidak seseorang. Itu ya. Jadi saya hanya pesan motivasi aja. Haji mohon maaf Ustaz, saya sampaikan ini supaya menjadi bahan pembekalan buat Bapak Ibu. Udah dari sini mau tawarin Pak Allah seistighfar untuk punten ke keluarga, ke orang tua, insya Allah. Mudah-mudahan dipasang kelancaran. Cuma informasi aja di Madinah posisinya lagi dingin,
antara 6 sampai 8 derajat Celcius ya, jadi ibu persiapkan jaket ya, karena ini dingin di sana beda dengan di sini kita. Usahakan banyak minum air. Minum airnya kalau di Arab Saudi jangan minum yang dingin, jam-jamnya yang biasa aja, nanti dijelaskan di dalam teknisnya. Mungkin yang lain-lainnya sekali lagi saya atas nama pimpinan Semat Umroh Bandung untuk terus lagi bernapas sebagai kepada sama di perjalanan, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian berangkat ke tanah suci melalui travel Semat Umroh. Dan kami juga mudah-mudahan mohon doa restunya, mudah-mudahan Semat Umroh selalu amanah dalam menjalankan usahanya ini, karena walaupun bagaimana ini usaha yang sangat gimana ya, resikonya tinggi ya. Mudah-mudahan, dan saya juga tidak lupa mendoakan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dan keberangkatan sampai kepulangan ibu dalam keadaan kesehatan dan keselamatan pulang sampai sebulan dengan keluarga bersama-sama. Dan tidak lupa mudah-mudahan apa yang telah ibu infakkan untuk berangkat ke tanah suci, hakikatnya insya Allah Allah akan ganti, karena ini janji Allah. Janji Allah harus yakin Bu. Ibu harus yakin bahwa apapun yang dikeluarkan oleh hari ini untuk biaya umum akan diganti oleh Allah, karena rezeki itu bukan rezeki kita, rezeki punya Allah gitu. Ya, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila kami dan segi penyampaian ada kurang bahasa yang kurang berkenan di Bapak Ibu, atau ada yang merasa tergurui oleh saya. Maaf, di sini hadir saya bukan untuk menggurui Ibu atau Bapak, ini hanya sebagai saling sharing dan saling memberikan motivasi. Sekali lagi saya mau motivasinya yang kuat, Ibu pergi ke sana semata-mata memenuhi panggilan Allah untuk mengharapkan ridho Allah, titik di situ. Yang lainnya nanti saja setelah di sana maka gimana itu aja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.